2025, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Sebuah hari istimewa yang dikhususkan untuk menghormati pengorbanan Nabi Ibrahim, di mana saat itu beliau rela mengorbankan putra tercintanya, Ismail, untuk disembelih setelah mendapatkan perintah Allah. Untungnya sesaat sebelum pisau menghunus leher Ismail yang sudah pasrah, Allah menurunkan malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan kambing. Peristiwa inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Id Mubarak. Di Arab Saudi, Idul Fitri juga sebagai penanda puncak ibadah haji. Di kota suci Mekah, seluruh umat muslim dari penjuru dunia berkumpul di Ka'bah untuk melaksanakan rukun Islam kelima. Dari Arab Saudi kita bergeser ke timur tenggara sejauh 8.000 km. Tepatnya di sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia saat ini. Di sini masyarakat muslim juga merayakan Idul Adha dengan penuh sukacita. Sejak malam sebelum Idul Adha, gemuruh takbir menggema sepanjang malam sampai salat Id dilaksanakan pada Jumat pagi. Masjid-masjid di berbagai kota, kecamatan, sampai pelosok desa dipenuhi sesak masyarakat yang ingin melaksanakan salat Id. Tapi bukan hanya itu yang ditunggu-tunggu. Salah satu yang menarik adalah momen penyembelihan hewan kurban. Jika di Arab biasanya menyembelih hewan kurban berupa domba, kambing, sampai unta, di Indonesia lazimnya menyembelih kambing atau sapi. Lapak-lapak pedagang kambing atau sapi akan mulai ramai didatangi pembeli sejak sebulan sebelum Idul Adha. Bahkan akan banyak bermunculan lapak dadakan di pinggir-pinggir jalan karena saking spesialnya Idul Adha. Tapi di Kota Malang, tepatnya di Kampung Kidul Pasar, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, memiliki tradisi unik tersendiri untuk merayakan Idul Adha, di mana mereka akan mengarak atau menggiring kambing atau sapi untuk berkeliling kampung. Entah apa tujuan dari tradisi ini, tapi yang pasti tradisi menjadi sangat populer. Kambing akan diarak sejauh 1,5 km dengan finish di Masjid Nur Kidul Pasar. Warga dari berbagai kelurahan akan ikut berkumpul mengarak kambing-kambing mereka, dan masyarakat akan berkumpul di pinggir jalan untuk menyaksikan keramaian dari acara ini. Karena mungkin hanya di Kota Malang ada tradisi mengarak kambing atau sapi kurban sebelum mereka dibawa ke penjagalan. Sebenarnya kenapa para hewan kurban ini harus diarak jika pada akhirnya mereka hanya berakhir di meja makan? Bukankah mengakhiri hidup mereka dengan cepat dan tenang itu sudah cukup? Tapi ternyata kegiatan ini sudah menjadi tradisi warga di Kidul Pasar sejak tahun 80-an oleh salah satu ulama di sana. Masyarakat percaya dengan mengarak kambing atau sapi yang akan disembelih akan membuat daging hewan kurban tersebut menjadi lebih segar saat disembelih, sehingga lebih nikmat saat disajikan kepada keluarga. Kalau awal mulanya dari para sesepuh-sesepuh Kidul Pasar ya Mbak, jadi kita hanya meneruskan saja. Juga sebagai pengingat biar generasi muda lebih giat untuk kegiatan keagamaan ini. Karena ini sudah dirutinkan tiap tahun. Manfaatnya hewan kurbannya bisa lebih ini sih Mbak, nggak lemas gitu. Mulai tahun berapa Mas tradisi ini Mas? Kalau pastinya kurang tahu Mbak ya, cuma dari banyak diskusi dengan sesepuh-sesepuh mulai sekitar tahun 85-an sih Mbak. Mas ini juga diikuti kampung-kampung lain akhirnya Mas ya, tradisi ini Mas ya? Ya, alhamdulillah tradisi ini menyebar ke kampung-kampung lain ya. Mungkin dari sesepuh Kidul Pasar mungkin sifat siarnya seperti ini Mbak ya. Mas hari ini ada berapa kambing dan sapi Mas yang diarak? Untuk kambing per malam kemarin ada 90 ekor Mbak. Untuk sapi 5 ekor termasuk dari Bapak Wali Kota.
Mas, ini tadi kelilingnya kemana aja Mas rutenya? Untuk keliling dari sini aja lingkar RW 6 daerah Denpasar. Jadi Marta Dinata, Kiai Tamin, balik ke Kiai Tamin lagi. Kurang lebih berapa meter Mas kilo? Atau? Kurang lebih sekitar 1,5 kilometer. Pendapat ini memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah apakah daging hewan yang diarak akan menjadi lebih segar atau lebih nikmat. Tapi ada benarnya jika otot hewan akan lebih fleksibel jika diarak untuk bergerak sebelum disembelih. Daging hewan akan lebih lunak untuk dipotong menggunakan pisau. Tapi tetap ada catatan bahwa hewan akan stres jika berada di lokasi yang padat manusia. Suara riuh manusia pasti akan membuat hewan menjadi ketakutan. Akademisi Universitas Brawijaya, Dr. Hawidi Nugroho berpendapat jika daging hewan yang mengalami stres cenderung tidak enak. Menurut penelitiannya, hewan yang stres akan membuat pembuluh darahnya mengecil sehingga darah hewan sulit keluar saat disembelih. Jika darah hewan tidak keluar sempurna, daging akan keras dan alot. Tadi luar biasa banget, chaos banget ya kawan-kawan. Banyak banget orang, mungkin ratusan orang berkumpul di tengah jalan lihat kerbau, dan kerbaunya sangat nggak ada yang bisa dikontrol, ada yang nggak bisa dikontrol. Jadi ada beberapa anak-anak yang tadi kesulitan membawa kambing, sapi, tapi sapi tergolong santai ya tadi kalau sapi. Mungkin kambingnya yang agak mungkin sulit dipegangi sehingga beberapa kali lepas kontrol. Bahkan yang lucu tadi ada yang sampai kawin di tadi kambingnya, jadi bikin panik orang-orang dan anak-anak desa. Oke, kita lanjut. Sepanjang mengikuti pawai hewan kurban di Kota Malang, saya rasa ini bukan tentang mengarak kambing atau sapi berkeliling kota. Bukan juga tentang agar daging hewan kurban jadi lebih enak atau segar. Tapi kebersamaan masyarakat dan kekompakan mereka dalam menyelenggarakan acara ini. Kebahagiaan bisa berkumpul dengan tetangga yang mungkin tidak setiap hari bisa dilakukan. Kegiatan ini cukup membuktikan bahwa kedekatan antar tetangga di Kota Malang, khususnya di Kampung Kidul Pasar, masih terjaga erat. Di tengah masyarakat perkotaan yang cenderung egois dan acuh tak acuh. Kegiatan seperti ini juga jadi daya tarik wisata tersendiri bagi orang di luar Kota Malang. Apalagi mungkin hanya ada di Kota Malang saja tradisi mengarak hewan kurban sebelum mereka dibawa ke penjagalan. Ini bisa dilihat bagaimana antusiasme warga menonton tradisi ini dari pinggir jalan sampai ke pemotongan hewan.